Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semua kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Di tahun 2020, apalagi dalam situasi yang kayak gini, emangnya siapa sih yang belum pernah nonton YouTube? Apalagi kalau kalian sementara liatin aku bicara. Otomatis kalian lagi buka YouTube dong. Saat berada di platform YouTube ini, pasti ada 3 kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama, kalian akan tetap menjadi subscriber, yaitu hanya menjadi penonton, pendukung, atau bahkan membuat keramaian di kolom komentar dengan komentar-komentar yang receh. Ya, aku juga kayak gitu. Yang kedua, kalian akan terdorong untuk menjadi seorang YouTuber. Biasanya kemungkinan ini akan terjadi kalau kalian terinspirasi pada salah satu video, salah satu YouTuber, atau salah satu channel, entah karena itu mengedukasi, mengentertain, atau bahkan mampu memberikan penghasilan. Dan yang ketiga ini adalah menjadi seorang YouTuber dan subscriber. Biasanya ini akan terjadi pada fase dimana kalian masih menjadi seorang YouTuber pemula, ya sama seperti aku. Aku juga merupakan seorang subscriber di channel-channel yang aku anggap menginspirasi. Dan pasti itu juga alasan kalian mensubscribe suatu channel karena ada manfaat tersendiri bagi kalian. Nah, jika kalian menonton video ini, otomatis 90% dari kalian memiliki keinginan atau baru mau mengambil langkah menjadi seorang YouTuber di tahun 2020. Ya iyalah, nggak mungkin kalian klik video ini hanya untuk lihat muka aku. Nggak mungkin. Kalau kalian perhatikan, dari tadi aku selalu menyinggung soal alasan. Sebenarnya bukan hanya ketika kita akan menjadi YouTuber kita memerlukan alasan, tetapi ketika kita hendak melakukan sesuatu, pasti kita mempunyai sebuah alasan. Ketika kalian hendak memulai suatu channel atau hendak membangun suatu channel, pasti kalian mempunyai alasan tersendiri. Entah ingin mengedukasi, mengentertain, atau ingin mengisi waktu luang, alasan itu ada pada diri kalian sendiri. Tapi sebenarnya apapun alasan kalian, itu harus menjadi alasan yang cukup kuat dan mendasar. Karena alasan itulah yang nanti akan membantu kalian untuk tetap konsisten dalam mengembangkan channel yang ingin kalian atau yang sementara kalian bangun. Nanti kita akan kehilangan jalan kita ketika kita juga kehilangan atau tidak memiliki alasan yang mendasar tentang mengapa kita mengambil langkah untuk melakukan hal tersebut. Nah, tadi kan itu pertimbangan internal dari dalam kita. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan hal yang dari luar atau pertimbangan secara eksternal. Suatu konten yang kita upload atau suatu video yang kita upload itu merupakan media yang menghubungkan kita dengan subscriber kita atau dengan audiens kita. Kita selalu berfokus pada keinginan kita ingin mengupload video tentang apa, misalnya hari ini tentang masak, besoknya tentang game, besoknya lagi tentang kecantikan atau tentang make up. Subscriber kita itu akan bingung sebenarnya channel kita ini membahas tentang apa. Mereka juga nanti akan kehilangan alasan kenapa mereka harus stay atau tetap subscribe channel kita. Dan kita nggak mau itu terjadi dong. Otomatis kita harus memikirkan apa yang sebaiknya atau apa yang paling tepat untuk diupload di channel kita. Bisa juga kita mengikuti perkembangan atau mengikuti tren yang ada. Itu harus disesuaikan dengan style channel kita. Jadi misalnya channel Kawan Bertopi membahas tentang dunia mahasiswa farmasi serta kaum milenial. Di situ kita bisa lihat audiensnya berarti ada pada usia sekitar 17 sampai 35 tahun. Sekarang kan topiknya tentang corona. Kira-kira topik yang seperti apa yang cocok untuk dibahas dan akan diterima oleh audiens atau subscriber kita yang berusia 17 sampai 35 tahun ini. Nah, sebenarnya kedua hal ini yang menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh para YouTuber pemula dalam memulai channel YouTube, yaitu find your why, cari alasanmu, serta engage your subscriber. Menurut pengalaman aku pribadi, YouTuber pemula itu diibaratkan kayak huruf J. Ya, ini huruf J ya. Di ujung bawah ini merupakan titik start awal kita sebagai seorang YouTuber pemula. Ya, aku sebagai YouTuber pemula ini berada di titik bawah dari huruf J. Aku berusaha mati-matian mengeluarkan effort sebesar mungkin untuk berpikir kira-kira channel aku ini mau mengarah kemana, mau bahas tentang apa, berusaha untuk membuang rasa nggak percaya diri baik di depan kamera maupun di depan dunia nyata. Karena untuk share video ini ke sosmed aja kadang rasa nggak percaya diri atau merasa malu aja gitu, takut dan kayak nggak siap dengan gimana reaksi atau penerimaan orang terhadap video atau konten yang udah aku buat. Peruntungan orang-orang di YouTube itu kan beda-beda. Ada yang sekali upload aja udah sampai ribuan viewers, atau ada yang bahkan udah mati-matian edit, pikir konten, buat skrip dan banyak hal, tapi viewersnya mentok hanya sampai 100 atau mungkin nggak punya viewer sama sekali. Di titik itulah biasa semangat orang akan turun. Nah, kalau aku mulai down pas ketemuan atau berpapasan dengan alasan-alasan yang kayak gitu. Jadi semangat aku mulai down ketika berada di titik terbawah, titik terendah atau titik nol. Aku mulai mikir,
wah mau buat konten apa lagi, mau buat video tentang apa lagi, subscribernya aja baru segini, di mana, di sini atau di sini subscribernya ada, bisa kalian lihat sendiri udah berapa, apalagi viewersnya. Akhirnya aku mulai mikir untuk lanjut mengembangkan channel ini atau tidak. Udah mulai sekitar 1 bulan, aku nggak upload video, nggak buat video. Pas nonton YouTube, aku tiba-tiba mulai mikir kayak gini, alasan utama aku membuat channel YouTube ini, motivasi aku apa, kok belum apa-apa udah kayak nyerah gitu. Kira-kira motivasi awal aku dalam membuat YouTube ini apa? Kan buat channel YouTube ini memang karena ada anjuran di rumah aja, akhirnya berusaha gimana ya kalau misalnya aku yang berada di rumah ini bisa di sini bisa menginspirasi atau bisa menjangkau orang-orang yang berada di luar yang nggak bisa aku temui secara langsung. Juga mau belajar atau mau memperlancar bicara bahasa Indonesia karena memang di daerah aku tinggal itu bukan tempat yang bahasa daerahnya amat menggunakan bahasa Indonesia. Jadi perlu banyak latihan supaya bisa terbiasa. Dan lama-lama mikir, semakin hari selalu mikir, itu kayak jadi challenge sendiri untuk aku terus maju dan mengembangkan channel YouTube ini. Karena gini, aku yang tiap minggu aja buat video, upload video di YouTube, viewersnya tetap sedikit, gimana kalau misalnya berhenti? Gimana mau berkembang? Kalau aku saja nggak melakukan apa-apa. Soalnya ini baru sebulan loh. Wajar lah kalau misalnya goals ya atau target yang kita harapkan itu belum sesuai. Nah, ketika kalian berada di fase atau di titik nol ini, ada 2 kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama, kalian akan berhenti, stop di situ, mulai menyerah dan meninggalkan alasan utama kalian atau meninggalkan segala usaha kalian selama ini, berhenti dan ya udah mulai pasrah. Justru kalian akan mengambil langkah untuk mengevaluasi semua yang kalian lakukan dan terus berusaha. Menjadi faktor penentu, faktor utama yang akan menentukan kamu akan berhenti atau terus berusaha ini adalah motivasi awalmu. Itulah mengapa find your why, cari alasanmu, temukan alasanmu, itu sangat penting dan itu merupakan hal yang paling berperan dan mendorong aku untuk akhirnya membuat video ini kembali untuk mengembangkan channel YouTube ini. Nah, yang kalian harus ingat, paling harus kalian hindari adalah melangkah tanpa alasan yang jelas. Celah, baper banget. Jadi maksudnya gini, memang sih dalam upaya untuk mencapai satu tujuan itu memiliki target tapi impian kita itu nggak punya tanggal kadaluarsa. Kalau hari ini kita gagal, besok kita harus coba lagi. Dulu videonya, aku Selena Sagai, semoga bermanfaat.